Nanti gua ngomong terbuka, lo rekam boleh, lo sampein sama penguasa. Gua ngomong terbuka nih. Ya. Gua ngomong terbuka. Kalau kita ini karena ini pasukan hari ini, hari Indonesia tanpa riba, saya ngomongnya sederhana sekali. Kalau dia dapat duitnya dari bank untuk biayai pembangunan infrastruktur, kira-kira nanti kereta yang bakal Bapak Ibu pakai itu harganya harga komersial atau harga barang yang wajar-wajar aja? Nah sekarang saya tanya balik, kenapa jalan tol naik terus? Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah ketika produk-produk hajat hidup orang banyak diserahkan ke tangan komersial dalam pengertian termasuk pembiayaannya, maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Barat menguasai perekonomian dunia itu sudah lebih sekitar 1,5 abad. 1,5 abad mereka menguasai dunia dengan cara menjajah, dengan cara mendominasi, dengan cara macam-macam. Cara intinya cuma satu sesungguhnya, mengeksploitasi. Artinya apa? Dia hisap sumber daya orang lain. Kalau nggak mau, dia paksa pakai senjata. Sebelum Perang Dunia Kedua, saya ulang ya, sebelum Perang Dunia Kedua, dia pakai senjata untuk menghisap. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, ya, lewat kebijakan yang diusulkan oleh presidennya yang sebelumnya bernama Woodrow Wilson, dia bilang, nggak bisa lagi pakai senjata. Nggak mungkin kita menjajah pakai senjata. Lu pakai apa? Amerika merancang lewat yang namanya presidennya Woodrow Wilson, yang berkuasa di antara 1913 sampai dengan 1921, kita yang ngejajah pakai utang. Jadi sudah jadi kebijakan dia tuh. 1913, 1921 dia munculin kebijakan pemikiran. Lalu dia jajah seluruh dunia. Hasilnya adalah seperti yang Bapak Ibu tahu. 2004 dia mulai terseok-seok, 2008 dia ambruk. Ketika dia ambruk, dia bilang dia krisis keuangan. Bukan, dia bukan krisis keuangan dulu. Dia krisis dulu karena kalah perang dagang sama si Cina. Waktu perang dagang, dia kalah. Dia berdampak pada para emigran yang dipekerjakan di Amerika itu nggak bisa bayar utang. Jadi waktu kampanyenya jatuh ke Bush ngelawan Al Gore pada 2004, sama seperti Indonesia pakai 100 ribuan buat milih dirinya. Kalau Bush bukan pakai duit 100 ribu, Bush ngasih yang namanya kredit murah perumahan untuk para imigran. Kalah dia di 2008, si para imigran nggak bisa bayar utang, kena yang namanya subprime mortgage. Subprime mortgage itu di sini kayak ya kredit perumahan gitu. Ambruk deh. Ambruk, dari situ kemudian lari kemana nih sih orang-orang kaya ini, lari kemana nih? Larinya ke rakyatnya. Pertama dia minta 350 miliar, nggak cukup. Masuk Obama minta lagi tambahan lagi 350. Di situ Obama dimarahin sama orang-orang Amerika sendiri. Apa bukti kemarahannya? Pusat pasar modal dunia, Wall Street, didudukin. Nah, ketika Wall Street itu didudukin, itu pusat keuangan dunia selain London, itu posisinya. Ketika didudukin, ceritanya, di situ orang Amerika bilang, didudukinya Wall Street adalah bukti ada kegagalan sistem keuangan. Bukti kegagalan sistem keuangan itu juga menunjukkan kegagalan bukti sistem politik. Diterusin lagi, datanya menunjukkan
Amerika yang kaya raya itu katanya ternyata mengalami ketimpangan selama hampir 40 tahun dan bikin pusing. Bikin pusing. Artinya Bapak Ibu sekalian, sistem utang yang dia bangun dari mulai Perang Dunia Pertama sampai dengan mereka kemarin di 2004 melahirkan kepusingan bangsanya sendiri. Paling mutakhir, saya baru terima dari New York Times, ditulis oleh Paul Krugman, penerima Nobel Ekonomi 2008. Dia bilang, cara berpikir Amerika yang memukul Cina, India, dan Korea dalam persoalan tarif impor untuk mesin cuci. Bayangin tuh, mesin cuci dia naikin tarif impornya. Cara Amerika mengenaikan tarif impor untuk solar panel katanya, itu sama dengan the economic of old man. Itu ekonominya orang tua, nggak nyelesain masalah. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, utang yang mereka sebarluaskan dengan istilah aid. Dulu zaman Orde Baru, Bapak ingat gak? Utang disebutnya sebagai apa dari kalau negara itu? Disebutnya bantuan, disebutnya aid, bukan pinjaman. Terus kalau negara yang memberikan pinjaman, disebutnya sebagai negara apa? Negara donor. Mewah dia, mulia benar. Negara pemberi pinjaman dibilang donor. Padahal kreditur, kalau pakai istilahnya Quick Yangi, saya ngutip aja sedikit, rentenir. Seorang Quick Yangi yang kayak gitu nyebut negara-negara donor itu disebut sebagai rentenir. Kita nih yang muslim nyebutnya apaan dong? Lintah darat. Dan sang lintah darat hari ini dalam kepusingan menghadapi musuh-musuhnya. Baru hari ini dia bubar. Kalau hari ini kita ngumpul nih di sini nih di Pakansari, mereka baru bubar di Davos. Mereka baru bubar pertemuan di Switzerland dalam rangka menjaga posisi mereka sebagai orang-orang kaya yang tujuannya cuma satu, menghisap negara-negara seperti Indonesia yang selalu tangannya di bawah. Ulang, perhatiin nih, dia akan menghisap semua negara yang tangannya di bawah untuk uang. Dalam bahasa lainnya, yang tangannya di bawah untuk investasi dan modal asing. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan investasi dan modal asing itu membuat bangsa ini tidak berdaya dalam perekonomian. Selesai kita tahap 1, masuk tahap 2. Dalam situasi itu Joko Widodo menerbitkan Perpres 2 2015. Isinya bagaimana antara lain membangun infrastruktur, mempercepat, bahasa keren mereka, mempercepat pembangunan infrastruktur. Bahasa lain dipakai lagi, memacu pembangunan infrastruktur. Sekarang Ibu lihat, kalau kita ke Jakarta, itu LRT dikerjanya cepat apa lambat? Kalau udah giliran masuk kota, kelihatan cepat. Tapi kalau udah giliran lepas Cawang masuk Cibubur, atau dari mulai Cawang pergi ke Bekasi, dikerjanya cepat apa lambat? Lambat. Apa artinya? Gak punya duit. Artinya gak punya kantong cukup buat memenuhi ambisi membangun infrastruktur. Karena duit gak cukup, lo kemana larinya? Ngutang. Di situ problem. Untuk jangka pendek kelihatan keren karena akan ada infrastruktur, tapi untuk jangka panjang tuh hasilnya. Apa indikatornya? Sederhana. Ada seorang pejabat, ini gua ngomong terbuka, lo rekam boleh, lo sampein sama penguasa. Gua ngomong terbuka nih. Ya. Gua ngomong terbuka. Kalau kita ini karena ini pasukan hari ini, hari Indonesia tanpa riba, saya ngomongnya sederhana sekali. Kalau dia dapat duitnya dari bank untuk biayai pembangunan infrastruktur, kira-kira nanti kereta yang bakal Bapak Ibu pakai
itu harganya harga komersial atau harga barang yang wajar-wajar aja? Nah sekarang saya tanya balik, kenapa jalan tol naik terus? Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah ketika produk-produk hajat hidup orang banyak diserahkan ke tangan komersial dalam pengertian termasuk pembiayaannya, maka sesungguhnya sampai ke pemerintah ya, pemerintah akan terdikti oleh kekuatan swasta. Dan indikatornya adalah harga yang tidak pernah bisa dikendalikan. Itu disebabkan proyek-proyek mereka berlatar belakang hutang berbasis bunga. Dalam bahasa kerennya, selalu ada cost of fund, selalu ada namanya biaya dana. Itu ya. Sampai di sini saya ingin mengatakan, hati-hati berbangga ria dengan produk-produk infrastruktur yang sedang dibangun. Karena dalam jangka panjang, saya sedang melakukan kajiannya. Tapi kecenderungan menyatakan rakyat Indonesia akan dihisap habis-habisan. Dalam bahasa keren, Indonesia masuk dalam frame, dalam kerangka modern slavery system, sistem perbudakan modern. Kutipan New York Times. Selesai, nasional. Karena di kita. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari situasi yang sekarang, tidak ada jalan lain. Tadi saya ngomong sama Taufik, saya dikasih makan siang, sambil ngomong tanpa riba. Saya tanya, ini air dari mana, Bek? Beli ini bang, beli. Ini air, kalau pengusahanya minjem duit, kita berarti bang, kita belum sampai di situ, baru kita sekedar ngeberesin hidupnya aja tanpa ribanya. Kalau kesono-kesononya belum. Nah, saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kenapa Al-Quran menyatakan pentingnya rezeki halalan thayyiban. Saya ingin mengatakan, yang disebut dengan rezeki halalan thayyiban itu bukan cuma sekedar uang yang kita peroleh atau barang yang kita pakai, tetapi struktur yang kita pakai ini semuanya harusnya halalan thayyiban. Dia harus terbebas dari riba. Kenapa? Karena tujuan kita satu, hidup sehat, rohani, jasmani. Kalau kita makan dari sesuatu yang kena riba, lambung bilang gak suka nih ngolahnya, gak suka gua makan riba masuk ke perut gua. Hidup tanpa riba adalah hidup di mana kita bukan cuma sekedar tentram damai, tapi kita menghapus semua penghalang doa kita. Jadi kalau ada di rumah anak yang nggak suka dengar omongan kita, suami yang terkadang ngebentak kita di depan orang, atau istri yang suka melawan kita di depan orang, tanya sama diri kita, pendapatan kita benar apa enggak? Tanya sama diri kita udah benar belum nih menjalankan proses perekonomian di rumah tangga. Sepanjang perekonomian di rumah tangga penuh dalam posisi halalan thayyiban, insya Allah rumah tangga kita penuh berkah dan penuh rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.